terima kasih sudah membuka video ini. Sebelum saya memulai video ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nah, nama saya Elisa Chandra. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Prodi Hospitality dan Pariwisata di Universitas Bunda Mulia dengan NIM 191900036 dari kelas 3 PHP 1. Nah, hari ini saya ingin membahas salah satu makanan di Sumatera Utara, yaitu dari daerah Medannya. Nah, makanan itu sangatlah terkenal. Kalian bisa nebak gak ini makanan apa? Cluenya tuh dia tuh pakai bihun, dia juga berwarna kuning. Nah, kalian tahu nggak apa itu? Ya, ini Tabona Medan. Nah, jadi tuh ini makanan Tabona Medan ini sudah terkenal semenjak tahun 1983 dan masih rame sampai sekarang. Bener-bener kayak seenak itu dan nggak pernah sepi, dan di setiap sudut Medan itu ada Tabona Medan. Nah, kalau emang kalian pergi ke Medan, ini tuh benar-benar wisata kuliner yang benar-benar nggak boleh dilewatin. Apalagi kalian yang pecinta kari. Nah, ataupun yang pecinta kayak makanan lemak-lemak gitu. Nah, bener-bener kayak nggak boleh dilewatin. Nah, Tabona ini dia tuh terdiri dari bihun, kentang, ayam, dan juga kuah karinya yang khas. Nah, untuk kuah karinya ini sebenarnya ini fun fact sih. Untuk kuah karinya ini dia tuh ada yang, gunain darah babi, yang artinya ini tuh bisa dibilang makanan yang non halal. Cuman kalau emang mau makanan halal, kayak maksudnya dijadiin halal, itu tuh bisa disubstitusiin pakai santan biar rasanya sama, hampir sama lah. Karena kan emang mereka gunain darah babi biar lebih enak kan untuk kuahnya. Tetapi kalau emang kalian mau yang halal atau emang bener-bener gak bisa makan darah gitu, ya kalian substitusiin pakai kuah santan, gitu, dimasak gitu. Dan Tabona ini tuh ternyata bukan terdiri dari ayam doang loh, ternyata tuh dia juga terdiri dari sapi juga. Tapi orang tuh lebih prefer makan yang ayam daripada yang sapi, karena emang yang terkenalnya yang ayam dan emang yang lebih enak yang ayam. Tapi kalau emang mau beli yang sapi juga nggak apa-apa, itu juga sama-sama enak. Cuman saya lebih merekomendasi beli yang ayam. Nah, rasanya kurang lengkap nih kalau emang kita masih belum mengenal lebih jauh mengenai rempah-rempah apa saja yang di dalam kuah Tabona ini nih, kari Tabona ini nih. Nah, di dalam kuah Tabona ini nih terdapat kayu manis. Nah, kayu manis itu tuh dia tuh yang berwarna merah muda dan coklat. Dia itu tuh yang memberikan cita rasa dan memberikan bau-bau manis pedas. Nah, lalu kita ada cengkeh yang punya kandungan minyak astri yang cukup tinggi. Dan ada biji kapulga juga. Jadi tuh dia kayak biji polongannya kecil gitu loh. Dan dia tuh punya kayak biji hitam juga di dalamnya, dan kulit luarnya tuh kayak tipis gitu. Dan kita juga ada bunga lawang. Bunga lawang itu tuh fun fact nih, bunga lawang itu tuh dari Cina. Dia tuh salah satu rempah-rempah yang menghasilkan aroma yang khas dalam suatu masakan. Dan bentuk bunganya itu kan unik tuh, yang bentuknya tuh jadi suatu karakteristik lah pada bunga ini. Jadi tuh lebih gampang dibedain gitu loh bunga-bunganya gitu, kayak bunga lawang, oh ini nih pasti bunga lawang nih gitu, karena emang bentuknya unik dan paling beda gitu. Dan kita juga ada daun kari. Nah, daun kari ini tuh bentukan kayak daun salam tapi lebih kecil dan baunya lebih tajam. Lalu kita juga ada daun serai. Daun serai itu tuh bentuknya kayak ilalang dan baunya khas, jadi sebagai penyedap makanan. Lalu ada bubuk kari. Bubuk kari itu tuh yang ngasih cita rasa tajam sama pedas. Nah, terus kari Tabona itu tuh kenapa warna kuning sih? Nah, sekarang saya mau ngejelasin nih kenapa Tabona itu warna kuning. Kenapa nggak warna merah? Kenapa nggak bening aja?
atau enggak apa. Nah, Tabona ini tuh kan kari, jadi dia menggunakan bubuk kari dong pastinya. Nah, bubuk kari itu tuh selain dia jadi penguat rasa, dia juga sebagai pemberi warna pada kari. Nah, warna tersebut dihasilkan tuh dari kunyit yang emang ada dalam kandungan bubuk kari. Dan itu tuh yang memproduksi warna alami kuning. Makanya kalau emang orang mau makanannya lebih sehat, karinya lebih sehat, lebih dianjurkan makan yang bubuk sebenarnya. Karena yang bubuk itu lebih kayak nggak ada minyak hewaninya, nggak ada bahan pengawetnya, nggak ada penguat atau penyedap rasanya. Mungkin ada sedikit, cuman nggak sebanyak yang paste, yang bentuknya tuh kayak chokes atau rocks gitu loh. Nah, kenapa kuah tabona itu nggak bening? Karena ada santannya, sama ada santan atau enggak darah babinya yang ngebuat tuh itu kayak agak putek warnanya mungkin ya. Tapi enak. Nah, jujur sih ini kuah tabona mungkin emang masih belum terlalu tersebar mungkin kan sampai ke luar daerah gitu. Mungkin di Jakarta ada lah tuh, di Fluid satu atau di Muara Karang satu situ kan. Nah, menurut saya tuh ya kalau emang bisa ya lebih diperkenalkan lah makanan-makanan orang khas-khas daerah Indonya kayak tabona gitu. Kayak diperkenalkan lah, misalkan contoh lah saya orang Medan nih. Saya ingin memperkenalkan membawa teman saya tuh pergi makan. Teman saya yang notabene misalkan orang orang Jakarta atau orang daerah lain, saya ingin memperkenalkan makanan saya ajak dia makan. Nah, misalkan dia bilang enak dan dia menyebarkannya ke orang-orang, dan orang-orang jadi lebih tahu gitu loh. Ini tuh makanan dari Medan nih, namanya tabona. Jadi orang-orang lebih mengenal makanan daerah saya dong. Ya, dan sebenarnya sih apply-nya sih sama sih ke daerah-daerah lain juga untuk memperkenalkan makanannya. Paling ya kalau dari saya untuk me- memajukan dan ya cara saya kayak gitu, paling membawa teman-teman saya atau enggak orang-orang lain gitu untuk mencoba makanan-makanan daerah saya gitu. Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih ya untuk menonton video ini. Boleh di like dan subscribe.